Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Biben Nurbani Hasan dari kelas 2B. Di proyek ketiga ini saya ditugaskan untuk membuat program di Java. Saya Rinda Fitrianti dari kelas 2A. Pada proyek ini saya membuat tampilan awal untuk suatu aplikasi yang akan kita buat. Saya Mesa Nurul Agnia dari kelas 2B. Saya ditugaskan untuk membuat program di Java. Saya Muhammad Juri dari kelas 2A. Pada proyek ini saya ditugaskan sebagai desain dari aplikasi yang kita buat. Saya Supri Santoso dari kelas 2B. Dalam proyek ini saya ditugaskan untuk membuat mockup. Saya Hendra Pratama dari kelas 2A. Tugas saya membuat desain dari GUI. Deduplikasi terjadi karena adanya data yang sama. Data yang sama ini bisa terjadi karena dua faktor. Yang pertama memang kesalahan dari usernya dalam mengentrikan data pelanggan, dan yang kedua tidak adanya format sebagai acuan dalam pengentrian data, sehingga setiap user memiliki pemahaman tersendiri untuk pengentrian datanya. Untuk mengatasi hal ini ada solusi. Untuk mengatasi deduplikasi ini, kita membuat suatu aplikasi yang di dalamnya ada fitur seperti filter data, recovery data, serta kita menggunakan algoritma Jarrow. Untuk data yang bernilai 0, kita sudah menganggapnya tereliminasi. Untuk pengujiannya, terlebih dahulu kita membuat data dummy-nya.
data dengan data yang lainnya. Nah, setelah tentakel yang baru muncul, nah kita bisa memilih menu back to database dan back to menu report. Untuk back to menu report, kita akan kembali pada menu pengecekan data-data yang ada di aplikasi. Sedangkan untuk back to database, kita akan menuju ke menu awal, yaitu menu utama database. Yang di sini kita memilih data tersebut akan diapakan, misalnya data itu akan di-delete. Nah, di sini ada kolom keterangan dan kolom tanggal di delete-nya. Ini untuk memudahkan. Filtering merupakan salah satu fitur dalam deduplikasi yang bertujuan untuk menyaring data sebelum mengangkat data tersebut. Filtering ini dilakukan untuk mengerucutkan data ke ruang lingkup yang lebih kecil, di mana proses pengerucutan itu dimulai dari kabupaten atau kota, desa, kampung, RT, serta RW. Pada saat filtering dilakukan, pengambilan data dari kabupaten itu diambil dari database. Setelah itu lanjut ke kode pos. Nah, kode pos dipilih berdasarkan kabupaten yang dipilih oleh user sendiri. Untuk data yang nol, pada saat sebelum kita memutuskan dieliminasi, ada baiknya ternyata data tersebut pada saat filtering itu, data yang nol masih tetap sebagai data yang dicurigai terduplikasi. Ini dibuat oleh teman saya, Maisa, dan dari versi filter 2 ini akan menampilkan tampilan seperti ini. Nah, namun dalam tampilan seperti ini masih banyak fungsi-fungsi yang tidak dapat dipakai. Contohnya pada filter by ini. Di sini hanya bisa terdapat pilih kabupatennya saja, tidak dapat diklik pilihan-pilihannya. Yang berfungsi di sini hanyalah fungsi tampil saja. Ini dia. Di sini dapat menampilkan semua data yang ada di database. Nah, karena fungsi-fungsi yang di atas ini belum berhasil, saya pun mencoba merubah source code-nya menjadi yang ini, project yang ini. Nah, ini adalah tampilan baru dari aplikasi yang kita gunakan. Nah, di sini hampir sama dengan aplikasi yang dipakai oleh Maisa, cuman di sini filternya dapat berjalan dengan baik. Dan di bawah ini terdapat dua buah tabel. Yang tabel di atas adalah tabel data untuk keseluruhan database yang digunakan, dan yang di bawah adalah tabel-tabel hasil dari filter. Nah, kita coba. Sini pertama kita tampilkan dulu semua datanya. Nah, di sini data-data ini bisa terlihat, data-data yang terdapat di database. Lalu kita coba filter berdasarkan kota. Nah, ada dua pilihan di sini. Kalau di kota Bandung dan juga di sini tidak diisi kotanya karena berada pada kabupaten. Nah, di sini. Jadi kalau kita misalnya pilih kota di sini, nah yang kabupaten tidak dapat diklik karena tidak mungkin ini ada dalam satu tabel itu bisa terisi dua-duanya. Nah, kita coba saja yang kabupaten. Bandung Barat. Nah, setelah kita mengklik Bandung Barat ini, otomatis di bawah akan tampil tampilan yang kabupatennya hanya berada di Bandung Barat saja. Setelah itu, baru kita filter untuk kode pos dapat kita klik untuk dapat memfilter yang ada di kode posnya. Nah, yang ada di Bandung Barat ini hanya memiliki kode pos yang 40556 dan 40557 saja, sehingga yang ditampilkan di sini pun hanya dua itu saja. Kalau misalnya kita coba di yang kabupatennya
kota saja, kota Bandung. Nah, di Bandung ini kode pos itu yang ada 40611, 40615, 40611 dan 40619. Maka di sini pun akan tampil seperti itu, 40611, 40615 dan 40619. Seperti itu. Nah, coba kita akan mencoba dengan kode pos yang 40556. Maka di sini akan tampil data-data dengan Kabupaten Bandung Barat dan juga kode pos 40556. Setelah kode pos ini diklik, maka kecamatan akan bisa di-enablekan dan bisa diklik. Contohnya seperti ini. Dan seterusnya sampai ke RW. Nah, bisa kita lihat hasil dari filteran ini adalah customer yang berada di Kabupaten Bandung Barat, kemudian berkode pos 40556, kecamatannya berada di Cikalong Wetan, Desa Mandalasari, Kampung Ciawi Tali, RT 01 dan RW 01. Nah, hasil-hasil yang terdapat, yang terlihat adalah ini. Nah, dari sini seharusnya yang dapat kita lakukan adalah mengcompare customer-customer yang berada di bawah sini. Hanya karena compare ini dengan menggunakan algoritma Jaro belum dapat kami lakukan, oleh karena itu yang bisa dilakukan aplikasi kami baru bisa seperti ini saja. Nah, dari sini kemungkinan yang seharusnya, yang kemungkinan terjadi duplikasi dan ditampilkan reportnya adalah dua customer ini. Nah, dua customer ini seharusnya ditampilkan sebagai report kemungkinan yang terduplikasi. Karena dari setelah nanti difilter, di sini akan di-compare itu dilihat dari nama toko dan juga nama pelanggannya. Apabila nama toko dan nama pelanggan hampir sama, maka ya kemungkinan ini adalah data yang terduplikasi itu. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di proyek 3 ini, saya banyak sekali mendapatkan pelajaran, terutama di bagian soft skill. Kenapa di bagian soft skill? Karena di proyek ketiga ini, saya juga dipercayakan menjadi sebagai ketuanya di kelompok 4. Alhamdulillah, dengan saya menjadi ketua ini, saya menjadi lebih bertanggung jawab kepada anggota kelompok, meskipun sifat-sifat negatif saya seperti bermalas-malasan atau malah membuat anggota kelompok lebih down itu masih ada gitu. Namun dengan bantuan teman-teman, saya bisa jadi lebih bertanggung jawab terhadap tugas-tugas saya dan juga apa yang harus saya lakukan. Selain dari soft skill, hard skill pun di sini, hard skill saya pun menjadi lebih terlatih. Di proyek 3 ini, saya baru pertama kali belajar Java. Namun karena dipaksakan harus bisa Java, akhirnya saya pun mulai belajar dan alhamdulillah bisa menguasainya. Ya, sekian, terima kasih. Pada proyek 3 ini saya mendapatkan banyak pengalaman dan juga pelajaran yang mana kebanyakan dari segi soft skill maupun hard skill. Dari segi soft skill, saya mendapatkan diantaranya yaitu pemahaman mengenai tentang seseorang yang mana kita harus bisa beradaptasi secara cepat, karena dengan hal itu kita akan bisa berani melakukan yang kita inginkan. Selain itu, diantaranya selain yang tadi saya sebutkan yaitu mengenal terhadap orang lain, saya juga di sini belajar untuk bisa menerima pendapat orang lain, karena tidak selamanya pendapat yang kita ungkapkan itu benar. Maka dari itu kita sering melakukan diskusi dalam proyek 3 ini. Kemudian dalam hal hard skill, diantaranya sebelumnya saya udah belajar database dalam pelajaran yang lalu, tapi di sini lebih ditekankan lagi dan lebih didalami lagi. Kemudian ada Java, yang mana Java itu membuat saya mengerti perbedaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama proyek 3 yang saya alami dengan teman-teman, banyak hal yang saya lalui, baik suka maupun duka. Kita dapat mengambil hikmah dari proyek 3 kali ini. Banyak belajar mengenai kerjasama dan masalah adaptasi dengan kelompok kelas B yang notabene kan kami itu jarang bertemu, dan pertama kali juga kita itu beraktivitas bersama-sama. Dan terus mungkin juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang satu semester ini bekerja sama untuk menyelesaikan proyek deduplikasi. Dan terima kasih juga kepada Bapak Manajer, Bapak Jo, telah membimbing kami untuk menyelesaikan proyek kali ini. Mungkin sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada proyek 3 kali ini sedikit berbeda dengan proyek sebelumnya, karena pada proyek ini kelompoknya digabung dengan kelas lain, sehingga pada proyek ini saya mendapatkan banyak pelajaran tentang soft skill, bagaimana cara beradaptasi dan berkomunikasi dengan anggota baru, mengeluarkan ide-ide ataupun pendapat dalam suatu diskusi, serta saling membantu antar anggota dalam menyelesaikan suatu masalah. Selain dari bidang soft skill, saya juga banyak mendapat pengetahuan tentang hard skill, seperti pada penggunaan mockup, bagaimana cara menggunakannya, serta tujuan kita membuat suatu mockup. Selain mockup, saya juga jadi tahu tentang Java, bagaimana meskipun saya belum terlalu bisa membuat suatu programnya, tapi saya menjadi lebih tahu dari sebelumnya tentang penggunaan Java. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek 3 ini saya cukup mendapat banyak pelajaran baik dari sisi soft skill maupun hard skill. Dari sisi soft skill sendiri, saya lebih mudah berkomunikasi baik dengan anggota kelompok saya sendiri maupun dengan kelompok lainnya. Dan saya lebih mudah mengeluarkan pendapat pada saat diskusi karena anggota lainnya membuat saya merasa nyaman dalam mengeluarkan pendapat. Selain itu, saya juga tidak mudah gugup dalam tes. Sedangkan dalam sisi hard skill, saya sudah cukup bisa membuat program dengan menggunakan bahasa Java, meskipun dalam proyek 3 ini pertama kalinya saya menggunakan bahasa Java. Selain itu, saya mulai terlatih dalam membuat laporan
catatan dalam setiap pertemuan dengan manajer dan dalam diskusi kelompok. Selamat siang. Dalam proyek 3 ini saya merasa proyek yang berbeda dari sebelumnya karena dalam proyek 3 ini saya diminta untuk menganalisis suatu masalah dan dapat saya ambil pelajaran. Dalam kasus ini saya dapat meningkatkan kepekaan saya dan juga nalar saya terhadap suatu masalah. Saya juga dapat mempelajari aplikasi baru yang sebelumnya saya tidak tahu cara menggunakan aplikasi tersebut. Saya berterima kasih kepada teman-teman saya yang telah mendukung saya dan juga atas kerjasamanya. Saya berterima kasih juga terhadap project manager yang telah mengajarkan saya dan membimbing saya hingga hari ini sehingga dapat menyelesaikan tugas ini walaupun terdapat kekurangan. Saya berharap hasil dari semua ini dapat bermanfaat untuk saya dalam dunia kerja nanti. Terima kasih.